Setelah ekspedisi 3 sungai, ekspedisi berikutnya adalah Sungai Nusantara. Kali ini kami menggunakan 2 motor untuk berkeliling Sungai Nusantara. Perjalanan kami mulai dari Gresik, Jawa Timur, melewati jalur selatan menuju Yogyakarta. Di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, tepatnya di Tawangmangu, lereng Gunung Lawu, kami disambut kabut tebal dan gerimis di sepanjang jalan. Sesampai di Yogyakarta, kami kemudian menginap di base camp Anton dan kawan-kawannya. Di Cangkringan, Mbak. Apa itu? Kawasan studi burung hantu. Kawasan studi burung hantu. Sementara kami mendengarkan cerita dari si Ucil Mecicil, Prigi tertidur pulas, mungkin karena capek berkendara. Esok harinya, kami berangkat menemui seorang relawan ekspedisi sungai di Yogyakarta. Yogyakarta merupakan pemberhentian pertama kami dalam ekspedisi Sungai Nusantara ini. Parkir ini. Mending aku sing tang kono sampean ku lewat. Apa pesanten? Gitu bro ya, gak ngene wis kena. Ya, saat ini kita ada di Kali Code bersama dengan mahasiswa tenaga dari UGM ya, yang sudah agak lulus gitu. Jadi kita lagi melihat Code ya sebagai salah satu sungai yang dijadikan contoh ya, model pengelolaan yang berbasis komunitas. Memang sama problemnya ternyata ya, banyak dijumpai plastik ya di badan airnya ini. Ditemani Anton Sujarwo, mahasiswa teknik sipil UGM asal Jombang, Jawa Timur, yang sampai saat ini masih belum lulus, katanya. Kelihatan plastik Kan buru gampang ini. Sebelah kiri itu bekas longsor ya. Lalu jebol. Dengan Anton, kami menyusuri Sungai Code yang menjadi identitas dan kebanggaan warga Yogyakarta. Anton Sujarwo juga merupakan nama mantan Kapolri di tahun 1986 yang tidak mau merugikan atau menyakiti masyarakat. Di perjalanan, kami berhenti di Sungai Minong. Sama dengan sungai yang lainnya, pemandangan pipa buangan masih masuk ke sungai secara langsung. Kami kemudian melanjutkan perjalanan. Karena takut tersesat, Anton membuka peta rute menuju tempat relawan yang akan kita kunjungi. Tempatnya ada di pinggiran kota Yogyakarta.
ikuti jalan Sunan Kudus. Karena haus, Rigi mengajak berhenti di warung es jus buah. Pesen es, apa bang? Jujur. Tak jauh dari warung es jus, kami sampai di lokasi. Ada sungai di situ. Betul. Sungai Bedok. Pawon Kebon Taman Tirto. Sungai Bedok. Karena kawan belum datang, kami kemudian ke sungai yang berada di samping Pawon Kebon untuk menunggu, tentunya. Sungai Bedok hulunya berada di lereng Gunung Merapi, kemudian masuk ke Sungai Progo dan bermuara di pantai Kabupaten Bantul. Dari beberapa sumber penelitian mengatakan kualitas air Sungai Bedok terus menurun karena adanya sentra industri batik dan limbah rumah tangga yang masuk ke sungai. Kental manis. Di setiap sungai, di setiap aliran air sungai selalu kita temukan sampah plastik ya. Ini salah satunya. Memang aliran ini namanya Kali Gedok ya. Salah satu sungai yang baru saya kunjungi ini. Dan memang menarik, tapi masalahnya ini kan dari limbah domestik dari pemukiman, sampah plastik. Saya rasa memang salah satu ciri khas sungai Indonesia adalah ditemukan sampah plastik dalam alirannya. Jadi itu adalah mungkin ada pelajaran, sebutkan ciri-ciri sungai di Indonesia. 1, ditemukan sampah plastik. Itu salah satu jawaban yang benar ya. Di mana ada sungai, di situ ada sampah plastik. Sendangnya tak jalan loh. Tak jalan loh sendangnya. Bedok sungai sendiri dari hulunya, dari titik 0 km-nya dia bedok. Beda kalau Gajahwong itu kan hulunya dia masuk Boyong, jadi pecahan anak sungai Boyong jadi salah satu sungai namanya Gajahwong. Tapi kalau Bedok itu dia dari mata airnya dari hulu Turi. Mata airnya di mana? Mata airnya di daerah Turi, daerah Girikerto. Nanti dia Muaranya ke Laut Selatan. Ini Mas Anton ini komunitas juga di Jogja ini. Setelah menunggu beberapa waktu di tepi Sungai Bedok, yang kami tunggu kemudian tiba. Komunitas tadi bantu komunitas atau forum. Udah berapa lama di Salap? Anton. Nih mas, sorry mas ya. Amin mas. Sungai Bedok merupakan tempat bermain dari berbagai komunitas. Setelah lama ngobrol di tepi sungai, kami kemudian kembali ke Pawon Kebon Tirto. Sebuah kedai yang berada di bawah rimbun bambu serta terdapat mata air.
kami datang, kami cukup beruntung karena pengelola pawon sedang membuat kue lemper. Oh, lemper. Lalampa. Lemper. Kasih. Lalampa. Dan otomatis saya juga kebagian kuenya. Ada tunggu pizza. Kamu mau makan? Kebuli. Mau minum dulu Bu. Sakit hati saya kalau Wi, minum Wi. Salah ini pulang-pulang. Self-service dan pizza membuat saya tertarik dengan menu dan konsepnya. Jadi mau gimana ini? Oh, Satu kopi. Enggak, satu Nggak kopi, terus lemon tea. Meskipun saya belum sempat memesan pizzanya. Kopi lemon tea sama Ricky dan Dan Anton kopi. kemudian Banget. langsung memesan menu. kopinya apa? Hari ini nasi kebuli menjadi menu utamanya. Di sekitar pawon kebon terdapat mata air jernih yang mengalir ke Kali Bedok. Ricky kemudian menunjukkan ke Rere dan Anton serangga air yang bisa menjadi indikator sungai sehat atau tercemar. Baru. Cari gitu ya. Cari. Apa kita angkat? Sebenarnya kan di dalam air ini ada kayak gini. Ini. Ini kan nganggang ini kan. Ini loh. Jadi kalau dia air itu ini ada tegangan permukaan. Kalau kena minyak, hanya polutan minyak gitu ya, dicuci piring itu dia akan nggak seperti ini, dia akan tenggelam. Oh, dia nggak bisa. Nah, nggak bisa karena tegangan permukaannya itu hanya berubah. Nah, seperti ini kan juga indikator kan. Ini kayak vacuum cleaner. Jadi dia tuh membersihkan batu dari kan dia kan mencari makanan kan ya. Nah, dia kan dia vacuum cleaner dia membersihkan. Apa dia kayak cleaner gitu. Jadi menyedot. Jadi sebenarnya energi air, energi sungai itu dari daun. Daunnya hancur gitu ya, seperti ini kan. Hancur dia kan. Hancur dia akan ada jamur gitu. Terus dia dimakan oleh biota, maka dia akan hancur. Dia hancur, ada shredder ya, menghancur. Terus ada yang menjaring gitu, terus ada yang nempel di sini. Nah, dari itu. apa ini? Dari itu. Sama sih, tapi kalau yang di batuan lama gitu dia kayak ada kayak jaring-jaring gitu, dia kayak menyaring kotoran tadi, makanan tadi, dianggap dia kayak makanan gitu. Sampai lembut itu dia akan nempel di batu, jadi lumut itu ini yang fungsinya dia akan membersihkan. Jadi ada rantai makanan di dalam air, makanya jangan menggeser batu, karena di batu ada kehidupan, ada kehidupan. Sementara Priki asik mencari serangga air, Anton terlihat menjelaskan sesuatu ke Rere. Mungkin tentang siklus air atau bahan bangunan yang biasa dipelajari Anton. Tapi saya rasa hanya untuk terlihat pintar di mata Rere. Loh, kalau Rere punya komunitas apa, Re? Cuma sanggar anak alam itu aja sih. Sanggaran alam itu ya? Apa kamu? Kegiatannya di Sanggaran Alam itu apa? Sanggar anak alam itu sekolah, tapi sekolahnya nggak pakai mata pelajaran. Terus apa yang diajarkan? Jadi setiap anak, misalnya metodenya pakai riset, setiap anak riset apa yang mereka suka. Project-project kayak gitu itu? Kalau SD kalau SD lebih ke apa yang mereka suka. Misalnya lagi senang makan donat, jadi risetnya bikin donat. Kalau SMP lebih menjurus, kalau lebih udah mencari bakat. Kalau misalnya SMA itu udah harapannya kalau lulus mau ngapain. Terus yang berkegiatan di sungai ada nggak, Re? Nggak ada sih, cuma sempat ada yang riset tentang membuat air garam. Dari riset itu kembangannya banyak, akhirnya mereka jadi belajar tentang pencemaran air sampai Raisa Kanaya atau
atau Rere merupakan fasilitator di Sanggar Anak Alam Yogyakarta. Untuk bikin kegiatan tentang sungai setelah tadi kita ketemu. Artinya kan itu lebih kontekstual, lebih terkait dengan kita keseharian kan. Jadi tubuh kita ini kan 86% itu isinya air. Semua orang kan minum air. Jadi ketergantungan kita pada air itu sangat tinggi. Tapi kita nggak pernah kemudian berinteraksi atau berdialog dengan air kan. Jadi kita nggak pernah ngelihat apa air. Jadi mungkin ya kalau berminat ya kita senang sekali untuk bisa kolaborasi gitu ya, bikin proyek-proyek tentang air. Kayak gini kan juga penting kan, mata air gitu. Bagaimana menjaga dia agar dia tetap bersih, terus menguji kesehatan, terus kemudian melihat dari sini sampai ke sana ke sungai kan, turun ke sungai, terus perubahan yang terjadi kan. Dan Rere juga ternyata anak dari pengelola pawon yang sempat memberi saya kue lempernya. Setelah dari Pawon Kebon, kami mengisi malam itu di Tugu, Yogyakarta. Anton dan Priki sibuk dengan HP-nya. Saya sedang menunggu teman kuliah yang sedang tugas di Yogyakarta. Namanya Selfie, teman kuliah saat UGM Veteran Jawa Timur. Semasa kuliah, saya sering dimarahi mamanya karena sering mengajak nongkrong. Kepala, pundak, aku luwe makhluk mangan ketahuan. Oh, coba nanti kelihatan turun piring. Di balik cerianya, sebenarnya dia ini sangat cengeng. Aku khusus Khusus? Iki? ati ya. Iki? Rempel ati? Ya karo pol. Oh, pedokul ini. Terus segonya apa? Oh, wis mana? Oh iya. Bisa direkam. Iya, Mas. Es Joshua. Iki sambel. Sambel. Oh, coba ke plastik ya, Pak. Oh, oke. Iya. Es Joshua. Bahasa sedotan. Tambah ini ngopi jus gitu. Ngomong aja aku yo. Dari satu? Iya. Jangan nonton nih kan. Oke, Sama nang apa? tuan rumah ya. Minumnya apa, Mas? Apa? Joshua dua. Kopi jus. Kopi jus. Aku teh tarik. Kali ini giliran Selfie yang membayar makanannya. Kami kemudian melanjutkan obrolan di warung angkringan yang berada di pojokan Tugu. Sate jeroan masih menjadi pilihan Priki. Oh, mbak kita sama dengan Sementara itu, Anton tidak jelas yang dilakukan. Kita ada di Laguna di Kebumen. Lihat sampah plastik di dasar sungai kelihatan. Itu Pak. Plastik di mana-mana ini. Ini dari sungai ini.